ranting tali-tali. Pasca pos penjagaan kami kembali ditembaki KKB kemarin, saya bersama rekan satu tim berencana melakukan sterilisasi area dalam radius 3 km dari pos penjagaan. Walau keberadaan kami di wilayah ini adalah penugasan sementara, kami ingin menerapkan sistem kewaspadaan sebagaimana yang kami lakukan di tempat penugasan kami. Setelah menganalisa arah datangnya tembakan, pukul 6 pagi, kami bergerak menuju lokasi dengan mengambil jalan memutar sekitar 2 km di sebelah utara area posisi pelaku penembakan. Sekitar pukul 10 WIT, kami sampai di titik lokasi sesuai rencana. Kemudian, kami berbalik arah ke selatan menuju posisi yang kami perkirakan merupakan posisi KKB. Sampai istirahat untuk makan ala kadarnya, kami belum menemukan tanda-tanda petunjuk keberadaan KKB. Kami memutuskan untuk memperluas area pencarian. Kami bergerak ke arah timur sejauh 2 km. Kira-kira pukul 14:20, kami tiba di suatu area yang kelihatannya ada bekas-bekas aktivitas manusia. Walau dari analisa saya, area ini sangat kecil kemungkinannya sebagai lokasi pelaku penembakan, naluri saya merasakan ada seseorang di sekitar kami. Saya sedikit berlari menuju pinggir jurang. Teleskop senapan saya arahkan ke atas pepohonan yang tinggi. Benar saja. Di ranting pohon ada satu anggota KKB berdiri menghadap jurang. Ia memegang senjata laras panjang yang larasnya ke arah atas, bukan dalam posisi siap tembak. Seperti biasa, jari tanganku selalu bergerak lebih cepat daripada pikiranku. Biasanya, KKB menugaskan anggotanya berjaga di pos tinjau hanya di wilayah yang sering dilalui aparat keamanan, dan di area sekitar markas mereka. Kami bergerak lagi untuk menyisir kemungkinan adanya markas KKB di sekitar lokasi. Hanya sekitar 200 meter dari lokasi, kami pun menemukan markas KKB yang terbuat dari tiang kayu dan tenda berwarna biru. Satu orang bersenjata laras panjang, berdiri di depan markas dengan wajah dingin dan tatapan mata yang kosong. Asap api terlihat mengepul dari dalam markas seolah tidak merasa khawatir akan terlihat aparat keamanan. Kami akan mencoba menangkapnya dalam keadaan hidup. 3 rekan saya perintahkan melakukan penyergapan. Sementara saya bersiaga untuk menjaga hal-hal yang di luar dugaan. Hal yang di luar dugaan pun terjadi. Saat disergap, KKB tersebut bukannya terkejut. Sambil menjatuhkan senjatanya, ia tersenyum tipis. Ia seolah sangat pasrah. Setelah memeriksa senjatanya yang ternyata tidak berpeluru dan sudah dalam keadaan rusak, saya pun meminta keterangannya. Kami tinggal di hutan. Satu malam kita harus naik turun pohon. Kita harus naik pohon yang itu. Lagi-lagi saya terkejut. Ia mengatakan, sudah tinggal di sana selama 1,5 tahun. Bersama satu orang rekannya yang lain, ia ditugaskan KKB untuk berjaga di markas.
Sementara KKB yang menugaskan mereka di sana, sekalipun tidak pernah kembali ke markas tersebut. Puluhan butir peluru yang diberikan KKB 1,5 tahun yang lalu, sudah habis mereka gunakan untuk berburu babi dan kuskus untuk makan mereka. Mereka tidak pernah terlibat kontak tembak dengan pasukan TNI Polri. Mereka berdua ikut dengan KKB karena terpaksa. Kami disuruh menjual kebun untuk membeli senjata dan mengikuti mereka. Jika tidak mau, kami akan dituduh sebagai mata-mata TNI Polri, ucapnya dengan lirih dan mimik yang jujur. Saya bertanya tentang keberadaan satu rekannya yang lain. Sambil menunjuk ke arah pepohonan, ia mengatakan, rekannya tersebut sudah hilang ingatan sejak 5 bulan yang lalu. Ia setiap hari berdiri di pos tinjau dengan senjata yang sudah rusak. Terkadang ia tidak turun selama beberapa hari. Pandangan mata saya seolah gelap. Badan saya lunglai seolah tak punya tulang. Saya berusaha menahan air mataku, namun sudah tak terbendung. Saya ingin berteriak sekuat yang bisa saya lakukan. Ya Allah, aku baru saja mengeksekusi orang yang salah. Maafkan aku ya Allah. Sumpah serapah pun terucap dari bibirku. Ya Allah, kapan perang ini akan berakhir? Beberapa saat kemudian kami pun kembali ke pos penjagaan. Saudara kami yang baru sengaja tidak kami bawa ke pos penjagaan. Saya tidak mau ia menghadapi masalah hukum yang tidak jelas. Ia kami tinggalkan di suatu tempat untuk kami antarkan ke kampungnya besok pagi. Saya mau bertemu dengan keluarga orang yang saya eksekusi. Walau tak mungkin menceritakan tentang apa yang terjadi, saya berjanji akan membantu keluarganya sebesar apa yang bisa saya berikan. Sampai matahari terbit, saya tak bisa memejamkan mata. Huh.